Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ustadz Kainama kembali mengenai kelahiran Yesus. Di dalam videonya, Ustadz Kainama mengatakan Yesus dilahirkan secara prematur. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video dari Ustadz Kainama. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Iya. Nama perawan itu? Dari keluarga Daud, namanya perawan itu Maria. Oke. Maria didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan, Assalamualaikum, engkau akan mengandung seorang anak. Bagaimana mungkin tidak ada seorang laki-laki yang menyentuh aku, gitu? Al-Quran menyentuh, ya, dah. Bulan ke-7, Gabriel atau Jibril alaihissalam datang lagi sambil bilang, kun fayakun. Maka jadilah. Hamil dia. Berarti hamil pertama bulan Agustus. Usia kandungan 1 bulan Agustus, ya dah, ya. Karena jadi berhenti menstruasi itu bulan Juli. Berarti hamil 1 bulannya bulan Agustus. 1 bulan Agustus, hitung. Agustus, September, Oktober, November, Desember 25, Tuhannya orang Kristen prematur. Bukan saya yang ngomong, Bebe. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 25 Desember, lahir tengah malam, suhu udara 4 derajat Celcius, di ruang terbuka, di kandang. Ya dong, ya, di kandang. Lahir, nggak tahu siapa yang potong itu pusarnya. Karena pasti di kandang tidak higienis, tidak hygiene. Pasti banyak tai kebo, kotoran kambing, dan itu tidak higienis. Itu sangat berbahaya karena banyak kuman. Dan bayi itu ditaruh di atas palungan. Palungan itu tempat makan hewan. Lihat kita gambar-gambar Natal, ditaruh di atas palungan, tempat makan hewan. Ada liur hewan, ada kotoran hewan, dan mungkin saja ada makanan yang membusuk di situ. Hygiene? Bersih gitu. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Ustadz Kainama. Dia mengatakan bahwa Yesus dilahirkan secara prematur, karena sesuai hitung-hitungannya, Yesus tidak mencapai 9 bulan di dalam kandungan. Untuk menanggapi hal itu, saya sarankan membuka channel Saudara Luis Prasetyo, dan saya akan memberikan linknya di kolom komentar. Dan kali ini saya akan counter attack pernyataan Ustadz Kainama melalui literatur yang dia yakini, yaitu Al-Quran dan ahli tafsir. Sebelum kita melihat kepada Al-Quran dan ahli tafsir, mari kita dengarkan teman dari Ustadz Kainama berikut ini. Al-Quran memang berbicara tentang bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu lahir di pohon korma. Sebenarnya korma yang dimaksud di sini pun bukan persoalan musim. Karena peristiwa kelahiran Nabi Isa ini adalah merupakan peristiwa mukjizat. Saya ulangi, peristiwa mukjizat. Maka tidak bisa dihubungkan dengan musim. Ya, contoh gimana? Dalam Quran surat Maryam tadi dijelaskan oleh Allah bahwa ketika Nabi Isa itu, ketika Maryam hamil secara tiba-tiba, yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan berita kepada Maryam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitipkan seorang anak lewat rahimnya yang tanpa proses pernikahan. Betapa terkejutnya Maryam ketika itu mengatakan kepada malaikat, bagaimana mungkin saya bisa hamil sementara saya belum pernah menikah, bahkan belum pernah ada laki-laki yang menyentuh saya. Tapi malaikat mengatakan, bagi Allah sangat mudah untuk memberikan anak, menitipkan anak lewat rahimmu, kata malaikat Jibril dalam dialog dengan Maryam. Seketika begitu terjadi dialog, Maryam itu hamil, dan hamilnya tidak lewat proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, langsung hamil tua. Ya, jadi langsung hamil tua. Ini prosesnya bukan proses yang alami. Semua rangkaian proses ini merupakan proses mukjizat. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Nababan, dan di saat dia mengatakan itu, Ustadz Kainama juga ada di sana. Mereka ada di dalam satu StreamYard. Dan seperti yang teman-teman sudah dengar tadi, pernyataan Ustadz Kainama di mana dia mempertanyakan
kelahiran Yesus di kandang yang tidak higienis, dan dia mempertanyakan siapa yang memotong tali pusarnya. Di dalam video tadi, kita juga mendengarkan bagaimana Ustadz Kainama mengatakan kelahiran Yesus itu prematur menurut hitung-hitungannya. Dan menurut dia, Yesus tidak di dalam kandungan selama 9 bulan. Tetapi yang menariknya adalah Ustadz Kainama tidak berani mempertanyakan hal yang sama terhadap kelahiran Isa di dalam versi Quran. Seperti yang kita dengarkan bersama tadi pernyataan dari Ustadz Nababan, segala peristiwa kelahiran Isa di dalam Quran itu semuanya mujizat. Inilah standar ganda yang mereka gunakan. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka tidak melihat itu sebagai mujizat. Tetapi ketika mereka membaca Al-Quran mereka melihat itu sebagai mujizat. Ustadz Kainama tadi mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu prematur karena tidak mencapai 9 bulan. Tetapi yang lebih parahnya adalah kelahiran Isa menurut versi Quran yang tidak menunggu 9 bulan, tetapi hanya hitungan jam, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nababan. Pernyataan Ustadz Nababan ini didukung oleh tafsir Al-Jalalain. Di sana dikatakan, perlu diketahui bahwa sejak peniupan malaikat Jibril hingga melahirkan hanya memakan waktu sesaat saja. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman baca sendiri di dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan membutuhkan waktu sesaat saja. Apakah Ustadz Kainama berani mengatakan bahwa kelahiran Isa itu prematur? Sebagaimana dia mengatakan kelahiran Yesus prematur. Tentunya Ustadz Kainama tidak akan berani mengatakannya. Dia melihat ini sebagai mujizat. Dan ketika dia membaca Alkitab, dia melihat itu sebuah kejanggalan dan tidak melihat itu sebagai mujizat. Dan inilah yang kita sebut standar ganda. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Seperti biasanya, tetap bawakan dalam doa saudara-saudara muslim dan khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid, review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur mereka akan mengatakan tidak pernah.